Hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Adu surah 13 ayat 11, di mana Allah mengatakan innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ma bi kaum, keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri. Ini terletak di pertengahan surah Al-Adu ayat 11 Bapak Ibu. Ini Allah yang informasikan kepada kita. Siapapun yang tidak berbuat baik tidak akan berubah nasibnya. Siapa yang berubah nasibnya itu kita Bapak Ibu. Allah mengatakan, Allah mengizinkan terjadinya perubahan, tapi kita memulai. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah, tapi Allah akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri. Takdir itu memang Allah punya, tapi kita yang menjemput takdir itu. Takdir kalau kita menjemur, Bapak Ibu kering. Nah, jadi kalau ingin kain kita kering, jemput takdir itu dengan menjemurnya. Karena Allah telah kajian salah di kamar saya kali-kali yang jemput takdir itu. Inilah yang Allah informasikan dalam surat Al-Adu ayat 11. Rasulullah SAW Bapak Ibu bersabda, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Kalau kita ingin berubah kaum, Bapak Ibu, kalau kaum itu bukan personal, itu banyak. Kaum itu lebih dari satu. Kalau 1-2 orang saja yang berbuat baik di kaum itu belum tentu berubah kaum. Kalau kita ingin merubah Indonesia ini, memang seluruh Indonesia, jadi tidak 80% merubah cara hidupnya. Dan Rasulullah ingatkan Rasulullah, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Namun ada juga yang menjadi kunci kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Ini Allah katakan ada di antara manusia yang menjadi kunci kebaikan. Maka ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, dan Allah mengatakan bahwa Allah mengubah suatu kaum kalau kaum itu ingin mengubah dirinya, maka jadikan kita di antara manusia yang disebutkan oleh Rasulullah itu menjadi kunci kebaikan dan menjadi pintu kejelekan. Apa artinya kunci kebaikan? Dia menghadirkan kebaikan dan hadir ketika ada kebaikan. Itu orang yang dikatakan oleh Rasulullah, ada manusia seperti itu. Dan jangan kita yang sebaliknya, namun juga ada orang yang mengunci kejelekan. Ini pembuka kejelekan, ini ide kejelekan, dan setiap kejelekan hadir di situ. Dan dia penutup pintu kebaikan. Ada ide yang baik darinya. Dan ketika ada ide kebaikan dari orang yang tutupnya, dia penutup yang mengunci kebaikan Bapak Ibu. Bisa contoh sederhananya Bapak Ibu ya. Kalau kita tanya diri kita, saya ini hadir di rumah tangga sebagai kunci kebaikan atau bagaimana? Hadir di masyarakat sebagai kunci kebaikan atau bagaimana? Saya mengajarkan kebaikan di masyarakat, saya mengajarkan kejelekan di masyarakat, saya mengajarkan kebaikan di rumah saya, tapi mengajarkan kejelekan di rumah saya. Karena Rasulullah mengatakan maka beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kebaikan melalui kedua tangannya. Dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kejelekan
melalui keduanya. Allah jadikan di sini maksudnya bukan Allah menciptakan dia, Allah biarkan dia sebagai kunci kejelekan. Ini kita jadikan pribadi kita, Bapak Ibu, sekaligus kita memilih pemimpin yang pemimpin itu kita yakini bahwa dia menjadi kunci kebaikan dan dia menjadi penutup untuk kejelekan. Kita jadikan diri kita seperti ini dan kita pilih pemimpin yang seperti itu, Bapak Ibu. Maka misalnya Bapak Ibu ya, ketika di daerah itu ada lokalisasi judi, lokalisasi mohon maaf ya PSK di daerah itu, kemudian diganti pemimpinnya, dan pemimpin yang diganti ini dia membuka kebaikan, menutup kejelekan, dia tutup lokalisasi itu, Bapak Ibu. Dengan tanda tangannya dia tutup lokalisasi, dengan tanda tangannya ditutupnya perbudian itu. Ini yang kita pilih, Bapak Ibu. Ini manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah. Jangan sampai ketika sebelum dia memimpin aman benar. Ketika dia memimpin mulai ada perjudian, mulai ada klub malam. Nah, berarti dia sebagai apa? Membuka pintu kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Sebelum dia memimpin, Bapak Ibu, tidak ada organisir. Ketika dia memimpin, dia membuka pintu kebaikan. Dengan tanda tangannya dia wajibkan anak-anak remaja tidak boleh berkeluar malam, harus masuk ke masjid. Kalau ada anak-anak lewat jam 9 malam, tanda tangan dia, siapapun diangkat langsung masuk penjara dulu. Minimal malam itu. Tidak ada tawuran-tawuran, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat orang tidak hadir sebagai pembuka kebaikan. Maka jadikanlah diri kita, Bapak Ibu, keluarga kita, anak-anak kita, apa yang Rasulullah katakan, apa Rasulullah katakan? Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Jadi kita manusia yang mengatakan Rasulullah itu. Dan kalau ini semua rata-rata yang Indonesia seperti ini, maka Allah katakan Inna Allah la yuwairi malikau hatta yuwairi bi anfusin. Pasti Indonesia emas itu akan hadir di Indonesia. Kalau tidak, Bapak Ibu, tidak akan mungkin hadir Indonesia emas yang ada Cina emas, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.